Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa Zoom pada pagi hari ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah genetika Ibu Firda Azahra SPD MSI. Pada materi ini kami akan membahas tentang penyimpangan semu dan hukum. Perkenalkan, saya Sylvia Virginia sebagai moderator dan teman saya Putri Dahlia sebagai pemateri dan Yosi Amanda. Baiklah, pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh Yosi Amanda. Kepada Yosi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita masuk pada apa itu epistasis dan hipostasis, kita akan mengetahui apa itu penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel merupakan suatu persilangan yang menghasilkan rasio fenotip berbeda dengan hasil berdasarkan pola dihibrida hukum Mendel, yaitu pola 9331. Adapun pola perbandingan fenotip dalam penyimpangan semu hukum Mendel dapat berupa pola 934, 1231, 15:1, dan 9:7. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya interaksi antar gen yang menyebabkan perbandingan fenotip menyimpang dari hukum Mendel. Hasil persilangan yang menyimpang itu dikatakan semu karena hukum Mendel masih berlaku dalam pola peririsan tersebut. Selain itu, pada hasil keturunannya hanya ada sedikit kelainan yang tak berarti bersifat gen-gen yang unik. Yang pertama kita masuk kepada epistasis dan hipostasis. Epistasis dan hipostasis adalah salah satu bentuk interaksi antara gen dominan yang mengalahkan gen dominan lainnya. Epistasis berarti menutupi dan hipostasis berarti tertutupi. Epistasis terbagi atas dua, yang pertama epistasis dominan dan yang kedua epistasis resesif. Epistasis dominan adalah epistasis yang lebih dikenal dengan istilah kleptomeri adalah peristiwa pembastaran, yaitu adanya suatu faktor dominan tersembunyi oleh suatu faktor dominan lainnya. Dan sifat tersebut baru akan tampak bila tidak bersama-sama dengan faktor penutup itu. Pada generasi F2 akan diperoleh nisbah fenotip 12:3:1. Yang kedua, epistasis resesif. Peristiwa epistasis resesif terjadi apabila suatu gen resesif menutupi ekspresi gen lain yang bukan alelnya. Pada generasi F2 akan diperoleh nisbah fenotip 9:3:4. Nelson Ehle mengadakan percobaan persilangan dengan objek tanaman gandum. Gandum berkulit biji hitam disilangkan dengan gandum berkulit putih kuning. Hasilnya F1 100% berkulit biji hitam. Pada F2 diharapkan akan dihasilkan keturunan dengan fenotip 75% hitam dan 25% kuning. Tetapi ternyata tidak demikian. Hasil yang diperoleh mempunyai perbandingan sebagai berikut, yaitu 12 hitam berbanding 3 kuning berbanding 1 putih. Persilangan ini mirip dengan prinsip Mendel, yaitu 9:3:3:1. Setelah dianalisis, ternyata gen yang menimbulkan pigmentasi hitam dan kuning berdiri sendiri dan keduanya merupakan faktor dominan terhadap faktor putih. Jadi, gen H besar hitam dominan terhadap H kecil putih, gen K besar kuning dominan terhadap K kecil putih. Perhatikan diagram persilangan antara gandum berkulit biji hitam H besar K kecil dengan gandum berkulit biji kuning H kecil K besar berikut. Pada F2
Pada F2, semua kombinasi yang mengandung H besar, fenotipnya adalah hitam. Kombinasi yang mengandung faktor dominan K besar hanya menampakkan warna kuning. Jika bersama faktor H besar, kemudian kombinasi 1/16 adalah kombinasi dua faktor resesil dari kedua pasangan alel H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Individu ini tidak mengandung faktor dominan dan menampakkan warna putih. Ini adalah jenis homozigot baru yang hanya mungkin timbul dari persilangan di hibrid. Eh, yang kedua, kriptomeri. Kriptomeri adalah gen dominan yang seolah-olah tersembunyi apabila berdiri sendiri-sendiri dan pengaruhnya baru tampak apabila bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Kriptomeri kali pertama diungkapkan oleh Correns pada menyilangkan bunga Linaria marocanogalur murni warna merah dan putih. Contohnya pada Linaria marocana merah, A besar, B kecil, B kecil disilangkan dengan bunga yang putih, A kecil, B besar, B besar. F1 yang disilangkan dengan sesamanya, maka berapa perbandingan F2 fenotipnya? Eh, F2 hasilnya didapatkan fenotip bunga ungu, merah, putih dengan perbandingan 9:3:4. Dari hasil tersebut diduga kuat bahwa persilangan tersebut merupakan persilangan di hibrida. Berdasarkan penelitian Correns, gen berbentuk antosianin dominan terhadap gen tanpa antosianin. Pigmen antosianin berwarna merah jika berada dalam sitoplasma sel yang bersifat asam. Jika sitoplasma bersifat basah, pigmen berwarna ungu. Sifat asam basa di sitoplasma ini dipengaruhi oleh gen lain. Gen penyebab sitoplasma basa ini bersifat dominan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Putri Daria. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi polimeri. Polimeri sendiri merupakan interaksi antar gen berbeda alel yang bersifat kumulatif atau saling menambah dan hanya memunculkan satu fenotip saja. Oleh sebab itu, persilangan polimeri ini umumnya menghasilkan rasio fenotip 15:1. Pada permasalahan polimeri, terdapat beberapa ciri-ciri yang menandakan bahwa adanya polimeri, yaitu semakin banyaknya gen yang bersifat dominan, maka sifat karakteristiknya semakin kuat. Nah, contohnya dapat kita lihat pada percobaan Nelson Ele menyilangkan tanaman gandum berbiji merah yang ditentukan oleh dua gen, yaitu M1 dan M2. Sehingga jika kedua gen tersebut bertemu, maka warna merah tanaman gandum hasil persilangannya akan semakin kuat. Nah, untuk persilangan polimeri tanaman gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih dapat dilihat pada gambar. Untuk parental 1 ada M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 disilangkan dengan M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, dan M kecil 2. Nah, untuk genotip satunya M besar 1, M besar 2, dan M kecil 1, M kecil 2. Fenotip satunya M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Itu ada warna merah, dan parental 2, M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2, disilangkan dengan M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Nah, untuk genotip 2 dan fenotip 2 dapat dilihat dari gambar. Berdasarkan hasil fenotip 2 dapat kita ketahui kalau banyaknya jumlah gen M akan mempengaruhi warna pada biji gandum. Semakin banyak faktor M, maka warna biji gandum semakin tua dan gelap. Rasio fenotipnya adalah merah 15 dan putih 1. Untuk perbandingan
Pola genotipnya dapat dilihat dari gambar. Selanjutnya yaitu atavisme. Atavisme merupakan interaksi gen di mana dua alel atau lebih yang berbeda saling memberikan pengaruh dan berinteraksi sehingga memunculkan efek kombinasi fenotip yang berbeda dengan induknya. Apabila ada pasangan gen yang bukan alelnya saling berinteraksi dan memiliki pengaruh yang sama kuat, maka pada bagian tubuh yang sama di keturunannya nanti akan menimbulkan satu sifat yang baru. Contoh kasus atavisme bisa kita temukan pada bentuk jengger ayam yang diperkenalkan oleh W. Bateson dan R. C. Punnett. Dalam pembentukan jengger ayam dipengaruhi oleh dua gen yang berbeda alel, yaitu R besar sama dengan gen yang menentukan bentuk Ross, dan P besar adalah yang menentukan bentuk Pi. Kemudian saat kedua gen ini berada secara bersamaan, yaitu R besar dan P besar, maka kedua gen tersebut akan berinteraksi dan memunculkan sifat baru, yaitu sifat Walnut. Namun ketika kedua gen dominan tersebut tidak ada atau tidak berpasangan, yaitu R kecil dan P kecil, maka akan muncul sifat yang lain lagi, yaitu single. Akibatnya terbentuklah 4 jenis bentuk jengger ayam, yaitu bentuk walnut, rose, pea, dan single. Untuk persilangan atavisme akan menghasilkan fenotip 2 dengan rasio fenotip 9:3:1. Dapat teman-teman lihat pada gambar. Baik, mungkin hanya sekian penjelasan materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu materi komplementer yang dijelaskan oleh saya. Apa sih komplementer itu? Komplementer itu yaitu prinsip komplementer adalah suatu penyimpangan semu, hukum Mendel yang terjadi ketika dua gen dominan berbeda alel saling melengkapi untuk memunculkan fenotip tertentu. Prinsip komplementer ini salah satu tipe interaksi gen-gen pada organisme adalah saling mendukung munculnya suatu fenotip atau sifat tertentu. Jika keduanya tidak hadir bersamaan, tentu tidak saling melengkapi antara sifat dengan yang lainnya dan menghasilkan bunga dengan warna putih tidak berpigmen. Apabila tidak ada bahan pigmen tertentu, tidak akan muncul warna meskipun ada bahan pengaktif pigmennya. Begitupun sebaliknya, apabila tidak ada pengaktifan pigmen, maka pigmen yang telah ada tidak akan dimunculkan dan tak menghasilkan bunga tanpa pigmen warna putih. Persilangan yang dilakukan oleh Bateson dan Punnett ini diamati pada diagram berikut. Sifat yang dihasilkan pada interaksi gen yang saling melengkapi dan bekerja sama ini dinamakan dengan komplementer. Ketidakhadiran sifat dominan pada suatu pasangan gen tidak akan muncul sifat fenotip dan hanya akan muncul apabila hadir bersama-sama dalam pasangan gen dominannya. Sebagai contohnya, yaitu pada perkawinan pria bisu dengan wanita bisu tuli, yaitu R kecil dengan R kecil, B besar disilangkan dengan R besar, D kecil. Dengan membuat gamet yaitu normal, yaitu R besar, B besar, R besar, B kecil, R kecil, B besar, R kecil, B kecil. Dengan perbandingan fenotip kedua yaitu normal, bisu tuli 9:7. Selanjutnya yaitu pola pewarisan yang disebabkan oleh interaksi gen atau penyimpangan semu hukum Mendel berdasarkan perbandingan keturunan yang diperoleh. Pewarisan sifat pada manusia atau sering disebut dengan hereditas merupakan suatu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada setiap makhluk.
Dapat dibayangkan bagaimana jika di antara anak dan orang tua tidak memiliki kemiripan sedikit pun dalam postur atau sifatnya. Sekiranya ada kemungkinan akan banyak timbul konflik karena hal tersebut. Hal ini pula bisa dijadikan sebagai upaya memetakan jenis agar tidak punah. Penyimpangan hukum Mendel dikenal oleh George John Mendel, bapak genetika dunia. Istilah penyimpangan ini berawal dari ditemukan sifat-sifat menyimpangnya dari persilangan yang seharusnya. Ada penyimpangan semu hukum Mendel dan penyimpangan hukum Mendel.